Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rakyat Indonesia? Kami datang bukan untuk membuat kekacauan dan bukan untuk mengusik ketenangan, tetapi kami datang untuk menyadarkan kita semua dari ketidakpedulian. Dan kami datang untuk aksi damai sebagai bentuk perlawanan melawan tindak korupsi yang berada di negara Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar. Bahkan banyak orang yang bilang tanah kita tanah surga. Namun jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin yang korup. Tikus-tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia sudah merdeka dari penjajahnya. Namun ternyata udara kemerdekaan hanya diperuntukkan oleh segelintir golongan, bukan kepada rakyat kecil. Dikala bangsa-bangsa lain berlomba mendirikan industri, pendidikan, dan infrastruktur negaranya, tapi kita masih tergeletak tak berdaya digerogoti oleh korupsi. Apakah ada yang tahu berapa banyak uang rakyat yang pernah dikorupsi oleh tikus-tikus negara ini? Tak ada yang bisa menjawab hal ini, karena sudah terlalu banyak saudara-saudaraku. Tetapi siapa yang masih peduli akan itu semua? Kalau setiap orang, setiap golongan hanya mementingkan kepentingan masing-masing. Bumi Pertiwi menangis setiap hari melihat bangsa kita dilanda oleh kasus-kasus baru. Dan kebanyakan kasus itu kasus korupsi. Ini membuktikan betapa rakusnya para pejabat yang ada di negara kita. Merampas uang rakyat hanya untuk memperkaya diri pribadi. Masihkah kita akan diam, saudara-saudaraku? Jangan hanya menjadi pemuda pendiam dan penakut serta membiarkan korupsi terus terjadi di Indonesia. Tindakan korupsi adalah kejahatan yang bejat. Uang rakyat dihabiskan hanya untuk kepentingan pribadi. Korupsi di negara ini telah merugikan banyak rakyat dan negara puluhan triliun. Bahkan tidak cuma puluhan triliun, tetapi ratusan triliun. Tak peduli musim pandemi, tetapi koruptor tetap beraksi. Jelas, tak hanya COVID-19, tetapi masih ada virus yang lebih ganas yang bisa menumbangkan bangsa kita dari dulu hingga saat ini. Maka dari itu, wajib kita basmi. Tetapi masih adakah orang yang peduli? Masih adakah orang yang peduli akan nasib bangsa? Masih adakah orang yang peduli akan hak rakyat yang terampas? Kalau masih ada yang peduli, bangkit dan bersuaralah. Ini adalah negara kita, bangsa kita, tanah kita, rumah kita. Dan kita tidak boleh membiarkan korupsi terus menindas rakyat. Kita rebut kemerdekaan untuk kita, wahai rakyat dan pemuda Indonesia. Para pemangku kekuasaan negara telah menjadi buta akan penderitaan rakyat. Dan juga telah menjadi tuli akan tangisan anak-anak yang tidak sekolah. Dan mereka telah berubah menjadi ikan piranha yang mampu menghabiskan uang rakyat dalam sekejap mata. Dengan congkaknya para koruptor berjalan di bumi ini tanpa ada rasa malu. Bahkan ia bangga dengan kejahatannya. Saudara-saudaraku, apakah mereka berhak menginjak bumi pertiwi ini? Saudara-saudaraku, penipu-penipu berdasi pantasnya berada dalam jeruji besi. Apakah kita cukup mampu untuk mengungkap keadilan tanpa embel-embel cuan? Wahai
saudara-saudaraku, hukum bangsa kita seakan terbungkam. Maka dari itulah kita di sini untuk menuntut hukum yang bersih dari kepentingan-kepentingan suatu golongan atau individu. Hukum harus independen. Hukum harus tegas dalam menindas. Wahai saudara-saudaraku, hukum bangsa kita seakan terbungkam. Maka dari itulah kita di sini untuk menuntut hukum yang bersih dari kepentingan-kepentingan dari suatu individu golongan. Hukum harus independen. Hukum harus tegas dalam menindak para koruptor. Jika Pak Jokowi butuh orang gila seperti Ibu Susi untuk menciptakan perubahan, berarti di Indonesia banyak orang pintar yang tidak bisa bekerja. Setuju? Untuk apa marah-marah dan repot menggunduli siswa jika para koruptor berambut rapi? Setuju? Oleh karena itu, mari kita saling bergandengan tangan membentuk pagar manusia yang kuat untuk melawan korupsi di negeri ini. Hukum seakan tak berdaya lagi melawan korupsi. Tak akan ada lagi kalau kita calon penerus bangsa juga tidak peduli lagi dengan nasib jutaan rakyat di Indonesia. Sekarang para wakil rakyat kita tak mampu lagi mewakili rakyat, tak mampu lagi menjadi penyambung lidah rakyat, karena mulut mereka telah jadi bisu, disumpal dengan sejuta kepentingan. Kawan semua, jangan kita gentar berdiri di barisan paling depan untuk melawan apapun pesan yang ada di dalam negeri ini. Sudah terlalu banyak rakyat yang sengsara dikarenakan pencurian uang rakyatnya secara besar-besaran. Sekarang, marilah kita berpegang tangan membentuk barisan untuk maju. Nasib bangsa bukan di tangan presiden lagi, dan juga bukan di tangan wakil rakyat lagi, tetapi di tangan para pemuda yang cinta akan bangsa sendiri. Mari kita terus berjuang melawan korupsi dan apapun bentuk penindasan yang merenggut hak-hak rakyat bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.